Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini saya mau bahas satu motor kita, yang dimana ini adalah stok kita, Superbike yang menurut saya worth it banget kalau misalnya kalian pakai Superbike ini atau motor ini buat track day. Ini dia motornya, Yamaha R1 tahun 2010. Oke, Yamaha R1 ini lahir di tahun 1998 sampai sekarang masih ada. Dan di sebelah kita ini tahun 2010, generasi ke berapa ya? Karena tahun 98 sampai tahun 2000 ada perubahan, kemudian 2000 sampai 2022, pokoknya selisih 2 tahun lah dari tahun 98, 2000, 2002, 2002, 2004, 2006. Kemudian dilanjut sampai 2006 itu 2007 sama 2008 udah beda model. Kemudian 2009 sampai 2014 yang ini. Jadi bisa kalian hitung sendiri ini generasi keberapa ya. Dan yang lebih limitednya itu ada yang anniversary 50 tahun di tahun 2012 warna merah dan putih. Itu lebih mahal lagi. Karena cuma diproduksi hanya 2000 unit di dunia secara global ya. Yang anniversary 50 tahun. Tapi kalau yang ini pasarannya R1 karena warna-warna biru. Dan sebenarnya ini juga limited karena yang model Fiat 46 modelnya si Rossi. Tapi ini adalah convert karena harusnya ini warna biru semua ya, biru polos semuanya. Tapi karena yang punya sebelumnya itu pengen convert ke Fiat 46, akhirnya dirubah warnanya biru. Ini mempertahankan warna orinya tapi ada warna putihnya di bagian belakang sini. Jadi dicat ulang nih. Dicat kemudian ditambahin stiker-stiker serupa dengan Fiat 46 yang asli. Tapi kalau aslinya motor ini adalah R1 Blue Race, jadi warna biru nyel total, warna biru total. Dan untuk harga barunya dulu itu 300 sampai 330 juta tergantung dengan daerah dan lokasinya. Karena di Jakarta paling murah ya seperti biasanya. Kalau di Malang mungkin selisih 10 juta untuk harga barunya. Dan dulunya motor ini adalah motor kolektor karena R1 ini cuma dapat atau dibeli lewat IU atau importer umum. Jadi yang ATPM belum ngeluarin, akhirnya belinya lewat IU. Makanya yang 1000 cc itu lebih limited kalau dibanding yang 600 cc untuk untuk sport bike-nya. Dan untuk mesinnya, R1 ini bermesin 998 cc cross plane yang menghasilkan tenaga linier dan suara yang khas. Jadi suara khasnya cross plane itu emang bisa dibedain kalau misalnya kalian ada pembandingnya ya. Kayak contohnya ZX10 mungkin itu kan 4 silinder yang bukan cross plane itu memiliki suara yang lebih halus. Kalau cross plane ini menghasilkan tenaga yang linier dan suara yang khas, jadi lebih kasar sedikit kayak Ducati juga lebih kasar ya untuk panigilnya. Emang pabrikan sendiri-sendiri lah punya ciri khas sendiri-sendiri untuk menghasilkan motor yang puas gitu. Kemudian untuk tenaganya motor ini 182 HP dengan torsinya 112 Nm, dan untuk top speednya motor ini bisa sampai 293 km per jam dengan 6 percepatan. Dan untuk 0 ke 100 km per jam motor ini cuma butuh waktu 2 detik. Kemudian untuk akselerasi 0 ke 100 meternya cuma butuh waktu 5 detik. Jadi udah luar biasa banget standarnya R1 2010. Dan kalian nggak usah khawatir karena motor ini juga bisa dipakai daily, walaupun sebenarnya kurang pas ya, karena kalau 1000 cc biasanya lebih panas di bagian bawah kaki sini, biasanya lebih panas. Tapi menurut saya masih worth it kalau misalnya dibuat San Mori karena kapasitas tangkinya juga udah lumayan besar, 17 liter, yang dimana 1 liternya bisa sampai 22 km atau 25 km tergantung kalian nyetirnya kayak gimana. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing kalau untuk nyetir motor. Dan untuk profil bannya sebenarnya 120/70 untuk bagian depan, ring 17 depan dan belakang sama ring 17, dan yang belakangnya 190/55. Tapi yang belakang itu udah kita rubah 200/55. Jadi udah bukan ukuran standarnya lagi. Tapi kalau yang depan tetap 120/70 ring 17. Jadi tetap pakai ukuran standarnya. Walaupun bannya udah nggak standar karena udah kita ganti yang baru ya. Karena yang sebelumnya udah tipis banget, jadi kita ganti baru. Dan
emang kalau barang jualan kita harus siapkan lebih baik biar yang pakai, yang beli lebih nyaman juga gitu. Dan untuk nopolnya, motor ini nopol L Surabaya dengan pajaknya juga masih super panjang, masih 2025 tapi bulannya bulan 11 kalau nggak salah. Karena ini nggak kepasang plat ya. Sebenarnya platnya dipasang harusnya pakai tail ID di sini, tapi nggak kita beliin karena kita dapatnya seperti ini. Tapi ini nopol L, pajaknya masih panjang. Kalau nggak bulan 11, bulan 12 saya juga lupa. Dan kita buka harga ini di sekitar 229 juta. Jadi kalau menurut saya sekarang tahun 2025 dengan harga barunya dulu 300 sampai 330 juta, penurunannya nggak terlalu signifikan. Karena masih harga 229 juta, jadi turunnya mungkin hampir 100 juta. Kalau misalnya di Malang harga 310 ya nggak sampai 100 juta malah. Itu udah 15 tahun pemakaian, jadi masih cukup oke kalau menurut saya untuk turunan harga barangnya ya. Jadi masih cukup oke buat dibeli. Dan untuk remnya, ini remnya udah pakai double cakram, jadi cakram ganda dengan diameter 310 mm, dan yang belakangnya cakram tunggal dengan diameter 220 mm. Dan ini kita lihat ada beberapa aksesoris yang nempel di motor ini ya, kayak Akrapovic dual muffler. Ini karbon asli nih. Tadi kita panasin juga, tapi nggak panas ya kalau karbon. Jadi lebih aman kalau misalnya buat goncengan. Dan di belakang juga udah ada single seat, tapi jok kita sediain juga. Dan untuk Akrapovic ini mungkin sekitar 10-15 juta kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ya, karena saya juga nggak pernah beli ini knalpot. Kecuali kalau memang motor saya sendiri. Motor pribadi maksudnya. Karena saya juga kemarin punya R1 yang udah laku, itu tahun 2020 untuk khusus track day atau San Mori biasanya saya pakai. Dan ada lagi frame slider, ini buat safety ya biasanya. Jadi kalau misalnya ada robo-robonya bodoh, bisa jaga bodi agar tetap nggak terlalu baret banget lah. Terus udah lever brake dari Rizoma, terus koplingnya juga udah pakai Rizoma, handgripnya juga udah pakai Rizoma, dan sudah ada N-barnya juga. Kemudian ada tabung minyak rem Rizoma. Jadi motor ini udah bener-bener siap pakai, siap San Mori, siap mejeng, siap kalian gas-gas lah pokoknya. Oke, kemudian untuk tingginya motor ini cuma 1,1 meter dari tanah ke paling tingginya motor ini ya. Dan untuk dari tanah ke joknya ini cuma 83 cm. Jadi menurut saya masih cukup untuk tinggi yang 170 cm. Seperti saya 170 cm lebih dan ini masih ada pedoknya. Jadi kalau misalnya turunin saya juga masih napak banget. Dan yang saya suka dari R1 itu adalah riding positionnya, karena riding positionnya ini terkesan lebih agresif. Ini ya terkesan motor balap banget kalau kayak gini, bener-bener motor balap banget. Dan kemudian yang saya suka lagi selain crossplane dan riding position adalah fiturnya yang ada YCCT dan YCCI. YCCT itu Yamaha Chip Control Controller sama Yamaha Chip Control Intake Controller Turtle. Keliru. Itu yang saya suka dari R1. Walaupun tahun lama, tahun baru, saya lebih suka Yamaha untuk 1000 cc nya. Dan untuk bagian speedo, ini ada mode berkendara ya di sini. Dan ini untuk suhu dari mesinnya, ini pakai satuan Fahrenheit dan bisa dirubah ke Celsius. Dan untuk odonya masih 12.000, ini masih pakai miles dan bisa dirubah ke kilometer. Jadi masih aman. Kalau misalnya kira-kira di kilometer ini 12.000 miles itu sekitar 20.000 kilometer. 20.000 pas ya, 20.000 sekian kilometer. Dan untuk top speednya 293 km per jam. Dan sayangnya kalau motor sport itu kita nggak ada pengetahuan info bensin ya, tinggal seberapa, tinggal seperempat, apa tinggal setengah, itu nggak ada. Tapi kalau misalnya bensinnya udah sedikit, itu pasti nyala indikatornya. Karena di sini indikator bensin, gimana ya? Pokoknya antara sinilah. Jadi ada di sini ada 9 indikator, ada cek engine, oli, kemudian ada tanda seru ya, dan ada bensinnya juga. Yang besar ini RPM, kemudian kalau select ini untuk rubah trip A, trip B sama average bensinnya.
Dan kalau reset ini bisa, kalau dipencet ini bisa ganti satuannya, satuan suhu mesin. Bisa ke Celsius, bisa ke Fahrenheit. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman mau dengar suara crossplane, karena kalau misalnya lebih enak lagi sih kalau misalnya kalian jajarin ZX10R sama R1. Suaranya beda banget, serius. Mungkin saya yakin sih kalau udah dengar suaranya dan tenaganya dan responsifnya motor R1, kalian pasti lebih pilih R1 dibanding lainnya. Saya nggak bermaksud jelekin lainnya, karena saya pun sendiri pakai R1 sebelumnya. Ya kan, terdengar lebih kasar, lebih galak. Terus kalau misalnya kenceng banget itu lebih nyaring bunyinya kalau dibanding yang 4 silinder biasa kayak ZX10R atau apa ya, Kawasaki ZX10R atau Honda CBR 1000. Itu pun yang 4 silinder seperti biasanya kayak ZX10 itu pun ada bedanya suaranya kalau misalnya kalian lebih teliti untuk dengernya. Oke, silakan teman-teman yang berminat buat milikin Yamaha R1 2010 ini kita jual di harga 229 juta dan masih bisa nego. Dan kalau teman-teman pengen mampir ke garasi kecil kita, silakan di Kota Malang, tepatnya di Sudimoro atau Soekarno-Hatta, Kota Malang. Atau kalian pengen bantu kita untuk like, comment, dan subscribe, silahkan juga. Dan silahkan juga kalian follow IG kita diongarage.id dan untuk TikTok Dion Garage ID. Sampai ketemu di motor dan mobil-mobil keren berikutnya, and bye-bye.